beda alat warnanya, beda tekniknya. Ya, kalau misalnya kita pakai pensil warna, itu berbeda dengan teknik pakai krayon, berbeda dengan teknik pakai cat air. Ya, jadi beda alat, beda teknik. Ya, jadi tidak sembarangan. Ya, karena ini hari ini kita temanya adalah krayon, jadi semuanya harus pakai krayon. Ada yang pakai pensil warna? Gak ada ya. 4 buah apa ini? Apel. Ya, jadi nanti kita step by step. Maksudnya satu per satu. Dari nomor 1 ke nomor 2, nomor 3, baru nanti kita nomor 4. Yang terakhir itu adalah teknik yang akan kita ajarkan untuk membuat bingkai dan lain-lain. Sudah siap? Siap ya. Jadi ini Bunda ya, bukan maksud Om Romi untuk menggurui, tapi kita lebih ke sharing. Mungkin nanti setelah Om Romi pengajaran, mungkin ada sesuatu mau yang ditanyakan dan segala macam, boleh ya. Misalnya teknik-teknik selama ini ada yang bingung, boleh. Ataupun ada tambahan ilmu dari Bundanya yang untuk di-sharingkan ke kita sini juga boleh. Ya, jadi Om Romi tidak menutup kemungkinan Bundanya ikut sharing juga ke kami. Ya, jadi ilmunya bisa berbagi secara merata. Oke, untuk tahap awal langsung saja ya. Om Romi mau sebelum mewarnai kita harus menjaga yang namanya kebersihan. Apa? Kebersihan. Kebersihan apa Om? Bukan masalah tempatnya bersih, bukan. Tapi lebih kebersihan kertas mewarnainya. Cara supaya lebih bersih dari biasanya, adik-adik harus punya tisu. Ada punya tisu? Ada. Siapa yang nggak punya tisu? Angkat Kak. Boleh Om Romi minta tisunya? Boleh Bunda ya, bukan ditanya. Boleh apa tidak Bunda? Iya. Ini supaya tidak boros ya. Memang tisu itu murah ya, tapi untuk buat tisu itu satu pohon ya, harus ditebang ya. Jadi kita agak lebih hemat sedikit ya. Jadi ini ada 2 play tisu. Satunya dipakai untuk membersihkan debu krayon. Jadi kalau misalnya ujungnya ini, nih kayak misalnya yang udah 2000 tahun dipakai krayonnya, ya, ini dibersihkannya pakai ini, pakai tisu yang pertama, yang harus sering dibersihkan. Jadi kalau misalnya sudah ada yang menggumpal dan segala macam, harus langsung dibersihkan. Ya, jangan tunggu sudah selesai baru dibersihkan, tidak. Karena kalau misalnya ada debu, lalu kita giling aja, kita mengurangi kualitas warna. Ya, yang satu lagi di mana Om? Yang satu lagi dipakai untuk melindungi punggung tangan. Ya, melindungi punggung tangan, ini punggung tangannya. Ya, jadi caranya supaya gampang, ya, boleh dijepit pakai antara kelingking sama jari manis. Seperti ini, gini ya, boleh kita warnain seperti ini. Jadi kertasnya tidak kotor gara-gara ininya ya. Oke, selain itu kalau misalnya nggak bisa, ya udah letakkan aja di atas kertasnya. Baru kita memang bagian sini harus dilindungi dengan tisu ya. Kalau misalnya susah untuk menjepitnya seperti ini ya, bisa? Bisa ya, ala bisa karena biasa. Kalau kita biasa kan pasti bisa. Oke, silakan warnai nomor 1. Silakan. Tisu kakak mana? Tisu kakak. Ini tadi sama Om. Ya Allah. Nomor 1 ya ini nah, nomor 1 ini. Kenapa? Nah, dia mau warnanya gini-gini aja bisa. Atau coret-coret. Nomor 2. Kalau Om Romi nggak lihat kayaknya udah nomor 4 udah langsung ke bawah. Untuk nomor 2 ya, tadi Om Romi sudah melihat goresan, teknik dan cara-caranya ya dari semuanya ya. Ada yang memang sesuai bagian pinggirnya dulu ya. Jadi tekniknya zigzag ya. Kenapa pinggirnya dulu? Yang namanya kita masih kecil, biasanya tenaganya itu ada yang 30 km per jam, ada yang 70 km per jam kalau mewarnai. Terakhir nggak bisa kontrol, udah kelewatan lewat garis ya. Jadi adik-adik mewarnainya pelan-pelan aja, teknik zigzag di bagian nanti Om Romi akan jelaskan. Kasih. Ya. Disuruh Lalu makan kedua, yang tidak boleh adalah mewarnai diusap pakai tisu. Ya, itu tidak boleh.
Kenapa? Kalau soal menghaluskan, kalau adik-adik mewarnainya Nggak dengan dikasih cara tisu. bulat, otomatis itu penekanannya dilakukan berulang-ulang. Artinya sudah banyak ditekan. Kalau sudah banyak ditekan, sudah rata dan otomatis halus. Jadi tidak perlu lagi diusap pakai tisu. Kalau diusap pakai tisu, nanti akhirnya tadi kan, ini kita lihat kalau diusap pakai tisu, jadi warna pink. Pigmen warnanya menyangkut di tisu, ya. Jadi mewarnainya tidak boleh diusap pakai tisu. Ya, gunakan untuk mencongkel yang namanya debu-debu krayon. Ya, jadi mengusapnya juga nggak boleh pakai tangan, nggak boleh dia usapnya gini, tapi memusap debu krayon juga harus diangkat. Jadi tekniknya mencungkil, ya, dicongkel gini nah. Ya, jadi nggak boleh kita mau tengok terakhir nyebar, ya, nggak boleh, ya, karena kalau misalnya kita asal gini-gini nanti nyebar jelek, ya, hati-hati. Oke, ya. Nomor 2, Om Romi akan menjelaskan teknik mewarnai dengan krayon, ya. Dengan krayon, kita ada banyak jenis yang namanya teknik alat mewarnai. Ada pensil warna, ada krayon, ada cat air dan segala macam. Ya, beda alatnya, beda tekniknya, beda cara penggunaannya. Ya, kalau pensil warna mungkin dibilang satu arah, iya. Sebenarnya kalau misalnya satu arah itu untuk pemula. Contohnya misalnya anak SD ataupun anak SMA itu yang masih belum belajar kali. Kalau kita tengok seniman yang kayak spidol dia, kayak ini dia, kayak ini tahu ya, itu juga pewarnaannya. Selama ini Bunda taunya gimana mewarnainya? Penuh, diblok kan? Diblok kan? Sebenarnya itu tidak boleh diblok. Ya, kalau Bunda bisa ibaratnya ada waktu buka konektor pen Faber-Castell, ya, itu dikasih tahu teknik pewarnaannya gimana. Dia sebenarnya itu untuk kelas 4 ke atas, ya, penggunaan konektor pen itu. Ya, kenapa? Karena di situ mewarnainya sebenarnya pakai teknik pattern. Pattern itu maksudnya ada motifnya. Ya, misalnya ini dipenuhi, ini anggap dia warnanya warna-warni ya, kita bilang ya. Boleh dia nanti patternnya seperti ini. Penuh-penuh, tapi penuhnya sifatnya kayak gini dia Bunda. Ada ruangnya. Itu aja tapi. Mama boleh cek. Ya, dengan teknik-teknik ini. Ya, kalau misalnya kemarin waktu acara PKA di Banda Aceh itu kami kebetulan juri untuk lomba konektor pen yang cat air. Jadi pengisiannya kayak gini dia Bunda, nggak diblok. Kenapa? Karena kalau ini kan cat air, ya, sifat air, ya. Jadi memang bukan fungsinya untuk ngeblok, tapi fungsinya adalah untuk pattern seperti ini. Jadi beda alat, beda teknik. Ya, oke, ini intermezzo aja ya supaya tahu juga Bundanya penguasaannya. Oke, sekarang kita masuk ke teknik mewarnai bukan ada krayon. Ya, teknik pertama itu adalah teknik gradasi, ya, gradasi atau tingkatan warna. Ya, tingkatannya dari mana Om? Dari warna tua ke warna yang muda. Ya, diperhatiin ini ya, warna tua ke warna yang muda. Bukan muda ke tua. Muda ke tua itu tekniknya nanti jam nomor 4. Ya, jadi warna tua ke warna yang muda. Contohnya, di sini kita ada yang namanya warna tua adalah biru yang ini, warna muda adalah ini. Ya, lihat ini yang tua, ini yang muda. Ngelihat tua mudanya mana? Mana yang lebih gelap antara yang ini, yang warna biru 1 atau biru 2? Yang lebih gelap. Iya, pinter, biru 1. Berarti ini lebih muda ya. Contohnya kita buat tarik garis bagi 2. Lalu kita warnai. Ini contohnya teknik zigzag ya, Om Romi kasih tahu. Tengok. Kalau zigzag kita mau warnainya. Ini gaya anak-anak Om Romi mau warnainya ya.
cara zigzag ya. Nah, biasa kayak gini mewarnainya kan? Asal tarik ke samping aja kan? Nah, kalau misalnya asal tarik ke samping, satu dia lewat garis, satu lagi nanti ini tidak padat. Ya, jadi nanti kita belajar ke yang nomor 2. Sudah tadi gradasi tingkatan warna, sekarang kita blending. Benar. Blending adalah campuran warna. Ya, kita ambil contoh buah yang lagi mau kita warnai. Ya. Kita campur antara warna merah, oranye dan kuning. Iya, campurannya dari mana Om tahu kalau misalnya campuran warnanya itu match atau cocok? Ya, itu Bunda. Kalau misalnya Bunda iseng-iseng nanti cari di Google itu rumus warna. Ya, di situ ada, ya. Jadi contohnya ini, warna merah dicampur sama warna kuning, hasilnya warna oranye. Ya, warna merah dicampur sama warna putih, hasilnya pink. Ya, itu kalau misalnya kita gabungin, kita jadikan gradasi, itu pasti cocok. Ya, mix. Ya, jadi supaya cari aman aja, kalau misalnya anak itu, kalau misalnya Bunda lah kita bilang kan, itu hafalkan aja campuran warna yang standar. Ya, jadi ketika mencampurkan warna itu lebih dapat. Ya, oke, kita mulai dari warna merah. Kita warnain dari pinggir, tekniknya zigzag. Habis itu di dalam diputar, pinter ya, diputar. Lebih padat, lebih cepat. Ya, setelah itu ya. Oke, ini Om Romi akan jelasin ya kelebihan dari kalau misalnya tekniknya memutar ya. Pertama, kalau teknik memutar, ini lihat, tadi kita zigzag ada bolong-bolong. Kalau bolong-bolong jangan lihat gigi Om Romi ya, memang udah bolong ya. Oke, jadi ini bolong-bolong ya. Kalau misalnya zigzag seperti itu, kenapa? Karena anak-anak ini Bunda kan, itu dia namanya kurang teliti. Ya. Jadi kalau misalnya sudah apalagi TK ke bawah, itu kalau udah diwarnain udah langsung geser. Geser, terakhir ini nggak dipenuhin. Tapi kalau misalnya kita buat tekniknya memutar, itu ada yang namanya pengulangan. Dia ulang. Jadi sesuatu yang kosong tadi lebih banyak, secara otomatis dia akan tertutupi area yang bolong-bolong tadi. Ya, sudah. Setelah itu, fungsi dari teknik memutar adalah kalau memutar itu dia menggunakan persendian. Ya, jadi pakai pergelangan tangan lebih banyak. Tapi kalau dia teknik zigzag, ya, yang dipakai adalah teknik otot bahu. Ya, kalau otot sama pergelangan tangan atau sendi, ya lebih capek itu otot. Itu makanya anak-anak kalau misalnya mewarnai teknik zigzag itu sering cepet capek. Ya, kenapa? Karena itu dia pakai otot, ya, pakai teknik zigzag. Ya, jadi kalau misalnya cuma pinggir aja nggak masalah, tapi kalau semuanya pakai zigzag itu bakalan cepat capek. Ya, jadi tekniknya memutar. Ya, lalu kelebihannya lagi apa? Kalau misalnya teknik memutar itu lebih halus. Ya, jadi tidak perlu lagi dibuat pakai tisu. Ya, kalau ini kan masih ada debu-debunya. Ya, yang terakhir, kalau teknik memutar sama teknik zigzag, bentar, ya, ini ketika dicampurin warnanya ada yang namanya jembatan warna atau garis warna. Tapi kalau misalnya kita buat dia pakai teknik memutar, ya, lihat, setiap mau masuk ke warna selanjutnya itu harus kasih halus dulu. Ya, halus itu tidak ditekan. Jadi setelah buat tekan, buat yang halus. Supaya apa? Supaya ini perpindahan atau transisi warnanya lebih natural. Lihat, putar dari bawah.
naikkan ke atas nih, tunggu, kita gores dulu. Naikkan ke atas, turun ke bawah, naik, turun, naik, turun. Turunnya juga jangan pelit kali sampai ke sini ya. Ya, jadi harus ke dalam. Pelit-pelit kuburannya sempit ya. Oke. Kita putar, naik, turun, naik, turun. Ya, setelah itu kasih halus lagi. Ingat, setelah buat yang kasar, buat yang halus. Ya, lalu putar dengan warna kuning. Naik, turun, naik, turun. Buat seperti ini. Ya, lihat transisi warnanya tidak ada garis. Ya, lebih rata. Ya, jadi gunakan teknik memutar. Itu keuntungannya. Oke, sekarang kita masuk ke teknik yang ketiga. Teknik ketiga itu namanya teknik tinting. Bukan ting-ting ya. Kalau ting-ting itu si Ayu ya. Jadi teknik tinting itu teknik titik sebagai cahaya atau ornamen. Ingat, ini tujuannya lebih ke orang tua ya. Jadi orang tua lebih menyimak ini ya. Oke. Maksudnya gimana Om Titik sebagai cahaya atau ornamen? Bunda pernah lihat kalau misalnya semangka kena sinar matahari atau apel kena sinar matahari, ada dia kilauan putih di bagian ininya, di bagian buahnya itu sebagai cahaya, atau botol lah kita bilang. Atau daun kalau misalnya siap hujan kena sinar matahari dia mengkilat gitu kan. Itulah dia penggunaan dari tinting. Ya, kita ambil contoh di sini. Dia selain pakai krayon putih, dia pakai stipo biasa orang pakai atau spidol timbul. Jadi hanya dibuat di bagian sini aja. Ya, cuman kayak gini aja, ini ada nilainya untuk para juri. Ya, karena ini dia sudah mengetahui yang namanya pencahayaan, ya, highlight, ya. Oke, selain ini untuk ornamen, ini anggap adalah satu batang pohon. Ini kita anggap ya. Kita anggap ini adalah satu batang pohon, bukan awan ya. Lalu ini anggap adalah warna hijau ya. Biasanya orang menggunakannya pakai warna merah, dititik-titikin sebagai efek buah atau bunga dari tanaman ya. Ini juga teknik tinting. Selain itu, biasanya kalau misalnya sudah dibuat warna ini, ya ditimpa lagi pakai warna yang lain, misalnya warna putih, dibuat untuk efek baju. Misalnya ini gambar baju misalnya, ditimpa sama warna putih nanti bentuk bunga atau bentuk apa, itu juga teknik tinting. Ya, pakai penggunaan warna lain. Ya, oke. Terakhir nomor 4. Nomor 4 teknik grafito. Grafito atau keruk. Keruk, kerik, kerik, sama lah itu semua Bunda ya. Sebagai contoh, ini yang akan kita pelajari nanti di bagian kotak ini. Ini jangan terbalik dengan nomor 1. Kalau nomor 1 tadi dari warna tua ke warna muda, kalau grafito dari warna muda ditimpa ke warna yang tua. Ya, di sini Om Romi ambil 3 buah warna. Warna hijau, warna biru, ini warnanya bebas ya, yang penting warnanya cerah, sama warna merah. Ini biasa dipakai sama anak-anak mewarnai untuk bagian bingkai, bagian batang pohon juga bisa. Ya, semuanya ini nanti ditimpa dengan warna hitam. Ingat, ini makin pekat makin bagus ya. Pekat maksudnya hitamnya betul-betul hitam. Ya. Ini Om Romi hanya sekilas aja sebagai sampel. Nanti setelah ini
ambil tusuk gigi. Selain tusuk gigi bisa dipakai pulpen yang sudah tidak ada tintanya lagi, Bunda. Ya, itu bisa dipakai juga. Yang tidak boleh itu pakai jarum. Itu tidak boleh, ya. Oke. Jadi ini bisa diukir. Misalnya saya buat bentuk bunga. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi di awalnya itu kita buat warna-warni dulu baru ditimpa. Mesti warna hitam, Om? Tidak. Ungu, boleh pakai warna coklat. Yang penting warnanya itu lebih mudah daripada warna yang di dasarnya. Oke, sudah jelas? Sudah? Sudah semua? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Ya. Nomor 2, semuanya ambil warna merah dulu, satu persatu. Ya. Diwarnai pinggirnya dulu satu persatu. Ya, pinggirnya dulu semuanya. Pinggirnya dulu. Tekniknya zigzag atau diputar? Apa diputar? Zigzag. Ya, untuk yang pinggir zigzag, yang di dalam baru diputar. Iya, zigzag, betul itu saya, betul. Iya, zigzag dulu. Ingat, tempurung tangan tetap dilindungi ya, pakai tisu. Ada bawa tisu. Tekniknya zigzag. Diputar penuhin, nggak boleh ada putih. Diputar-putar, nggak boleh di zat. Diputar. Ini apa nih? Ini vermilion nih. Yang ditarik kayak gitu suruh putih. Udah. Kan? Inilah dia kalau misalnya kita zigzag, makanya diputar. Kalau diputar hilang putih-putihnya. Nah, Simpan. ya. Adik juga ya, diputar sayangnya. Kalau misalnya di zigzag, tentu ada putihnya pasti. Ya. Nah, boleh dipegang tangannya. Ini yang bagus ambil nih. warna coklat yang seperti ini. Coklat seperti itu. Ya, jangan pakai coklat seperti ini. Ya, yang sana. Sudah. Hijaunya juga ambil hijau yang seperti ini. Jadi hijau biasa. Ya. Kalau nggak salah coklatnya kalau Faber Castell nomor 29 ya. Kalau misalnya yang hijau nomor 10 kalau nggak salah ya. Nah, itu gelap kali, Bunda. Ya, jangan terserah. Batangnya warna yang. Mungkinnya. Iya, pintar diputar, yang keluar diputar. Ih, pintar. Udah. Iya, tutupkan kayaknya. Udah tuh yang keluar. Udah. Ah. Yang keluar. Ah, benar. Oke, ini untuk batang, ini untuk daun. Satu warna, diwarnai pinggir dulu pakai teknik zigzag. Cat daun. Dalam teknik memutar. Diputar. Jangan cepat-cepat, Putar. pelan-pelan kayak gitu. Suruh begini aja. Putar. Jangan cepat-cepat ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Udah. Pelan. Berhenti dulu, stop semua, stop dulu sayang. Lihat, nomor 3, kita sudah mulai penggunaan warna gradasi. Tekniknya tetap sama, kalau bagian pinggir zigzag, bagian dalam kita buat memutar. Jadi ini zigzag dulu, baru dalam memutar ya. Di sini dulu sayang, merah dulu. Kalau dilihat dari dekat ini otomatis dia lebih tua daripada bagian sini. Ini kita menciptakan warna baru, yang ini hijaunya adalah hijau. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, sekarang anak-anak silakan warnai warna biru dulu area ini. Om Rambi kasih ya. Dikerok, kita foto bareng. Kasih tadi Bunda. Nanti tusuk giginya simpan di dalam sini aja lagi. Oke Bunda, ya. Jadi supaya hasilnya lebih bagus, ya.
silakan nanti anaknya lebih dibiasakan penggunaan yang namanya pensil kaca. Diperhatikan. Bawa mobil ya, iya deh. Rami, pemakaian pensil. Karena ini baju orang, ularanin. Kenapa? Karena lebih bagus. Dalamnya ada kelerengnya. Kalau diambil kelereng caranya bunda. Di depan. Oke. Jangan bertimpa-timpa ya. Bukan lomba nak, nggak apa-apa, langsung aja foto ya. Oke, di sana aja, Pak Bu. Ngadap sini. Nah, ngadap nyamping. Iya. Oke. Wah. Oke, taruh di dada ya. Bunda, mending di sana aja. 1, 2, 3.